Kalau kalian mau masuk universitas negeri untuk mempermudah kalian mendapatkan pekerjaan, maka itu salah. Karena baik negeri maupun swasta di Indonesia itu hanya 7% yang bisa masuk ke pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. 7%-nya gagal bekerja sama sekali, dan sisanya bekerja tetapi di bidang yang tidak sesuai dengan jurusannya. Dari 7 juta mahasiswa yang lulus setiap tahunnya di Indonesia, itu yang keterima di sektor formal bekerja sekitar 500 sampai 700 ribuan saja setahun. Dari 7 juta yang lulus. Itu fakta kampus di Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan kita mau masuk ke kampus PTN untuk cari kerja, kayaknya secara statistik, kayak justru kemungkinan besarnya sekitar 13% kalian bisa kerja di bidang yang kalian inginkan, tapi hanya 13%. Dan semakin tinggi jenjang pendidikan di Indonesia, semakin susah untuk mencari kerjaan. Jadi kalau kalian mau masuk ke universitas, khususnya dalam hal ini universitas negeri, kemudian kalian ditanya kenapa, kemudian jawabannya yang satu, yang pengen aja. Dan yang satu lagi, pengen membanggakan orang tua, maka pada bagian inilah kalian harus memikirkan kembali. Kalau misalkan balik lagi ya, kalau kita misalkan masuk ke statistik, orang yang sukses di Indonesia, katakanlah sukses secara finansial, orang paling kaya di Indonesia. Dari 10 orang paling kaya di Indonesia, yang lulus universitas itu cuma 2 orang. Sisanya kaya dulu, baru masuk universitas sebagai validasi doang, formalitas doang. Sisanya justru karena mereka tidak kuliah. Dan kemudian kita bisa mengecek secara, misalkan ya, kalau tadi kesuksesan finansial, terus ada lagi kesuksesan keterkenalan misalkan, jadi artis misalkan. Kebanyakan justru yang tidak berhubungan dengan jurusannya dan atau sama sekali tidak kuliah. Lagi-lagi di Indonesia yang sukses-sukses itu, yang kampus itu minoritas. Saya pengen menjatuhkan meta kalian dulu dalam negeri. Dan kalau misalkan kalian ngecek, kalau itu saya cuma lulusan SMA aja. Ada fakta yang cukup mengerikan juga di Indonesia, bahwa lulusan SMA yang sekolahnya bagus banget, rajin banget, ranking terus, kalau masih ada ranking, pokoknya mah dia jadi kesayangan guru, itu tingkat kesuksesannya jauh di bawah anak-anak yang rankingnya pertengahan. Fenomena di Indonesia yang masuk ke universitas itu untuk melanjutkan ke jenjang pekerjaan itu hanya 13% atau kurang dari itu yang pekerjaannya sesuai dengan jurusannya. Yang masuk universitas negeri itu tingkat untuk masuk ke pekerjaan itu hanya 1 berbanding 10 ke sektor formal, dan yang anak ranking 1 itu biasanya kalah dalam kesuksesan finansial dan kebahagiaan dibandingkan dengan anak yang ranking 10, 11, 12. Kenapa bisa seperti itu? Ini menurut saya aja. Oke. Jadi kan ada banyak faktor ya. Iya. Salah satu yaitu di Indonesia ini memang kalau menurut saya lihat belum terlalu siap untuk lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu lebih mementingkan yang dalam istilah tuh for entertainment only gitu. Jadi orang-orang pintar yang masuk tuh punya peluang untuk membuat sebuah inovasi yang bagus gitu, malah jadi kayak dibungkam atau kayak dihalangi. Jadi mereka tuh cuma mau yang seneng-senengnya aja tanpa perhatiin ke depannya kayak gimana. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih banget jawabannya. Itu adalah salah satu jawaban yang bagus. Dan yang paling bagus sebenarnya bukan dari jawabannya, tapi yang paling bagus itu adalah anak itu mengawali dengan ada begitu banyak faktor, tapi salah satu faktor menurut saya adalah itu sebenarnya adalah jawaban yang paling bagus. Dan yang lebih bagus lagi adalah apa?
Salah satu kenapa anak-anak di Indonesia yang masuk kampus justru sulit untuk bekerja adalah karena kampus itu seringkali kita salah pahami sebagai sebuah institusi yang akan menjamin pekerjaan kita di masa depan. Adakah saya mau masuk kampus ini? Kenapa? Biar gampang dapat pekerjaan. Itu salah. Kesalahan terbesar itu bukan pada kampusnya, tapi pada mentalitas orang yang masuk ke dalam kampus itu. Satu catatan yang paling penting begini, barangnya semua, kalau kalian datang ke kampus, kemudian untuk nyari pekerjaan, itu sejak awal, motif itulah yang akan menghancurkan karir kalian. Karena apa? Karena ada prinsip, ada aturan yang tegas dan jelas soal duit. Apa itu? Duit itu adalah budak yang baik, tapi dia adalah majikan yang mengerikan. Catat. Maksudnya apa? Kalau saya sekolah, lalu masuk SMA, lalu masuk universitas, tujuannya untuk nyari duit, artinya apa? Kita diperbudak sama duit itu, kita nyari duit sampai menghabiskan puluhan tahun, belasan tahun untuk masuk ke jenjang pendidikan. Jadi berpendidikan untuk apa? Untuk dapat duit. Artinya apa? Si duit itu Tuhan kita. Kalau si duit itu Tuhan kita, artinya apa? Saya dari mulai sekolah sampai universitas, tujuannya ya hanya mengikuti sistem. Dampaknya apa? Dampaknya ketika kalian bekerja ditentukan sama pihak lain, kalian bekerja ditentukan waktunya sama pihak lain, bekerja sama dengan pihak lain juga ditentukan juga, kemudian jadwalnya juga ditentukan sama pihak lain. Semuanya ditentukan sama pihak lain. Apakah kalian punya hati sampai kalian mengorbankan waktu yang sekian lama, mengorbankan duit orang tua yang sekian banyaknya, hanya untuk ujung-ujungnya adalah bekerja ditentukan sama pihak lain? Punya hati gak? Menghabiskan waktu belasan tahun untuk berpendidikan hanya agar disuruh-suruh, nanti jadwalnya segini kata orang lain, nanti gajinya segini kata orang lain, nanti jam kerjanya segini kata orang lain. Kenapa? Fokusnya adalah kalian berpendidikan, masuk universitas untuk nyari kerjaan, untuk dapat duit. Kalau memang sudah seperti itu, ya fakir miskin selamanya. Bahkan ketika kaya pun, kita tidak punya waktu untuk bisa menikmati hidup. Lalu sebenarnya tujuan pendidikan itu apa? Sebenarnya tujuan masuk kampus itu apa? Untuk apa? Terserah kalian mau masuk negeri, mau masuk swasta, mau berwirausaha, mau keluar negeri, mau keluar angkasa sekalipun. Yang paling penting sebenarnya bukan itu. Yang paling pentingnya adalah tujuan kalian belajar adalah untuk jadi majikannya duit. Majikannya duit. Majikannya duit itu bagaimana maksudnya? Ya berarti ini dimulai dari hal sederhana. Kalian masuk universitas untuk jadi orang terbaik di bidang itu. Kalian masuk sekolah untuk jadi orang paling pintar di situ. Kalian masuk ke lembaga pendidikan tertentu untuk jadi orang paling hebat di situ. Kualitas diri kalian yang diasah. Sekolah ini tidak menjamin pekerjaan kalian nanti di mana. Kampus yang nanti kalian huni itu tidak menjamin pekerjaan kalian tuh. Yang menjamin itu adalah tekad, itikad, niat kalian untuk memperbudak duit, untuk menciptakan kualitas diri sebaik-baiknya. Kalau misalkan diri kita sudah jadi yang sebaik-baiknya, maka kita jadi majikan duit. Duit itu ngejar-ngejar kita bahkan ketika kita menghindarinya. Ingat, kata duit, dia tuh hanya mau masuk pada kantong yang layak. Kantong yang layak itu maksudnya bagaimana? Yang berkualitas. Kemarin ada perusahaan Google. Untuk merekrut seorang karyawan, dia harus ngeluarin duit 4 triliun rupiah satu orang. Tapi orang itu nggak mau. Kenapa? Kualitas diri saya lebih besar daripada 4 triliun. Si Google maksa naikin gajinya. Oke, saya naikin gajinya, please. Asal mau kerja di saya. Kata si dia gimana? Ya terserah saya. Oke, saya masuk ke situ, gajinya segitu, oke, tapi semua aturan saya yang pegang. Google yang menurut, oke, siap-siap asal mama ada di sini. Kenapa? Karena hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah-masalah dari Google. Maksudnya apa? Dia nggak nyari kerja, dia nggak butuh duit. Duit dia butuh sama dia.
dia majikannya duit. Kenapa? Karena ketika dia belajar di kampus manapun, di universitas manapun, di sekolah manapun, di lembaga pendidikan yang manapun, fokusnya adalah saya akan meningkatkan kualitas diri saya sebaik-baiknya. Jadi ketika saya masuk DIF misalkan, saya tidak berharap sekolah ini akan memberikan saya lapangan pekerjaan atau kondisi yang baik. Bukan. Saya akan jadikan sekolah ini sebagai tempat saya menempa diri saya, menempa mental saya, menempa hati saya, agar saya memiliki kualitas yang baik di hadapan masyarakat. Dan biarlah masyarakat itu yang ngejar-ngejar saya. Itu kan seharusnya. Di sini, ini Tangerang Selatan, banyak sekali selebriti ngumpul di sini. Saya berkali-kali ke Deddy Corbuzier, dan secara pribadi saya berteman dengan beliau. Faktanya apa? Faktanya adalah dia itu nggak pernah datang ke perusahaan-perusahaan minta, nggak. Perusahaan-perusahaan itu yang minta dia. Kenapa? Jadi cuma nawarkan video, saya adalah podcaster paling populer di Indonesia sekarang. Paling banyak. Pasti 1 juta pengurus. Karena itu, mikan ke dia, itu worth it. Nah, jadi dia nggak ngejar-ngejar duit. Fokuskan diri sebagai podcaster terbaik se-Indonesia. Setelah itu iklan yang ngejar-ngejar dirinya. Jadi artinya apa? Duit yang berlomba-lomba masuk ke dalam sakunya. Apakah dia ada di sekolah terkenal, apakah dia ranking saku dan sebagainya, dia tidak naik kelas berkali-kali. Tapi karena mindsetnya sejak awal adalah dia tidak mau terikat pada duit yang harus terikat pada dirinya. Jadi kenapa, saya mohon maaf, kenapa banyak orang yang ranking 1 itu akhirnya susah bersaing dalam dunia pekerjaan bersama anak-anak yang lain? Kenapa coba? Bukan ranking 1 itu jelek, tapi banyak orang-orang yang ranking 1 mindsetnya salah. Apakah kehidupan ini sama persis dengan soal-soal yang ada dalam kertas itu? Tidak. Apakah kehidupan ini sama persis dengan rumusan-rumusan yang ada di soal itu? Tidak. Tapi orang itu terbiasa untuk mengerjakan itu. Salah satu jawaban yang selalu disebutkan oleh orang yang ranking 1 ketika dia tidak bisa menjawab soal adalah, Bu, saya nggak bisa ngerjain ini, belum pernah diajarin, belum pernah diterangin. Itu adalah jawaban populer. Sekali lagi, yang ranking 1 bukan berarti di bawah, mindsetnya. Ketika dia hidupnya, berarti saya berpengetahuan karena ditentukan sama pihak lain, diajarkan dan diterangkan sama pihak lain, dan saya berpengetahuan berarti sudah diajarkan. Nah, berarti di situ masalahnya. Nyanyi ketika dia lulus, dia tidak berinisiatif. Apa yang harus saya lakukan ya? Dengan bakat saya seperti ini, minat saya seperti ini, potensi saya seperti ini, kenalan saya seperti ini, latar belakang saya seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan dengan ini? Dia bingung. Ada nggak yang bisa jawab itu? Rocky Gerung, dia tidak S2, S1 selamanya. Walaupun S1-nya banyak. Tapi dia mengajar para profesor. Karena apa? Karena dia nggak mau jadi profesor. Kenapa? Dia semau buang. Saya punya visi kehidupan. Visi misi itulah yang dia pegang. Dan karena itu, saya mau jadi profesor atau tidak jadi profesor, orang-orang akan mendatangkannya untuk kuliah akademik. Jadi mulai dari sekarang, kalian yang berpikir sekarang saya mau masuk kampus negeri, mau masuk itu sekunder, itu urusan kedua. Yang pertama harus kalian sadari itu adalah, pertama, saya punya bakat di mana? Saya punya minat di mana? Kebahagiaan saya ada di mana? Kalau belum mendapatkan itu, sekali lagi ya, temukan secepatnya. Tapi kalau sudah mendapatkan, pertanyaan berikutnya, dengan semua bakat, minat, potensi yang saya miliki, saya bisa gunakan untuk apa? Itulah pelajaran yang lebih penting daripada kita memikirkan soal kampus mana yang kita masuki. Karena kampus, sekolah, dan sebagainya adalah fasilitas agar kalian bisa menentukan masa depan. Bukan dia yang menjadi penentu masa depan itu. Jadi mulai pikirkan dari sekarang, pahamkan dalam diri mulai dari sekarang, sok tanyakan kepada diri kalian sendiri. Kalian bisa apa? Nanti ke depannya apa? Dan jangan pernah berpikir untuk nyari pekerjaan untuk dapat duit. Tapi pekerjaan kalian dapatkan itu adalah karena kalian memang berkompeten, kalian ahli di bidang itu. Urusan gelar, urusan apa, itu urusan belakangan. Saya dulu pernah ribut sama orang tua saya. Orang tua saya minta saya jadi PNS, tapi saya menolak untuk jadi PNS. Dan itu menghasilkan keributan dengan orang tua saya. Bukan jadi PNS itu jelek, bukan, sama sekali kan seperti itu. Cuma saya menolak. Dan pada waktu itu, ibu saya marah. Kenapa? Karena orang tua saya itu
memutuskan berharap saya jadi PNS bukan gara-gara dia matre, bukan gara-gara dia pengen duit, tapi dia berharap agar anak-anaknya itu bisa sukses dan mandiri, berharap agar anak-anaknya itu bisa melanjutkan kejayaan terlepas dimanapun pekerjaannya. Nah, kalau kalian pengen membanggakan orang tua, bukan soal kalian masuk kampus mana, kalian dapat ranking berapa, bukan. Tapi ketika kalian mampu menunjukkan kualitas diri kepada orang tua kalian. Kalau misalkan kalian ditelepon sama presiden di depan orang tua kalian itu bangga. Kalau kalian bisa menunjukkan, nih struk gaji saya sebulan, sekian ratus juta, orang tua kalian itu bangga, bukan karena duitnya. Tapi kalau orang tua kalian lahirnya bisa lega, ternyata anak-anak mereka itu bisa punya akses terhadap kebahagiaan. Kalian harus sukses, kalian harus bisa membanggakan orang tua. Ditambah lagi, ada satu hal yang cukup menggelitik dan cukup mengerikan, yaitu apa? Kalian itu jadi tumbal dari presiden yang sekarang. Presiden yang sekarang mengatakan bahwa Indonesia emas tahun 2045. Tahun 2045, potensi besar Pak Presiden kita sudah wafat. Betul ya? Potensi besar ketua DPR yang sekarang menjabat itu sudah tiada lagi di tahun 2045. Bukan kita mendoakan, tapi kita kalkulasi angka saja. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika Pak Presiden kita mengamanahkan bahwa Indonesia akan mencapai Indonesia emas tahun 2045, itu menunjuk pada kalian. Itu menunjuk pada dada dan pundak kalian. Bahwa 2045 kita akan sukses. Kita akan jadi salah satu negara paling maju di dunia. Kita akan menjadi salah satu negara paling makmur di dunia. Kita akan menjadi salah satu negara paling besar di dunia. Tapi tergantung pada kalian semua. Bukan tergantung pada presiden yang ada sekarang. Jadi kalau misalkan kalian pikirkan, kalau kalian tidak maju, kalau misalkan kalian yang gak maju, ada potensi memang yang lain juga tidak maju. Tapi kalau kalian yang maju, ada potensi kalianlah yang akan menggerakkan Indonesia menuju 2045 yang sukses, yang emas. Artinya kalian ada di puncak masa produktif. Jadi, bisakah kalian menopang Indonesia yang sebesar ini? Bisa. Karena pada faktanya, dalam pelajaran sosiologis itu disebutkan, ada minoritas kreatif. Minoritas kreatif itu adalah peradaban yang besar, itu tidak dibesarkan oleh semua orang, tapi hanya oleh segelintir kecil orang. Tapi dialah yang mengkreasikan kebudayaan dan peradaban. Jadi saya bisa saja memperkirakan bahwa orang-orang yang ada di hadapan saya sekarang itu adalah minoritas kreatif. Orang yang jumlahnya sedikit, tidak banyak, bisa dihitung dengan jari. Bahkan kursi-kursi di sini banyak yang kosong. Tapi mereka yang akan menggenggam Indonesia, mengontrol Indonesia, merekayasa Indonesia, menstimulasi Indonesia agar Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045. Dan itu dimulai dari mana? Dari kehendak diri kita untuk tidak jadi budaknya duit, tidak jadi budaknya profesi, tapi kita tingkatkan kualitas kita sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, dan biarlah dunia melihat diri kita yang sesungguhnya, bahwa kitalah yang paling dibutuhkan. Indonesia sekarang melarat, Indonesia sekarang tertinggal. Satu-satunya yang paling dibutuhkan Indonesia adalah pahlawan. Karena itu jadilah pahlawan-pahlawan Indonesia di masa depan. 2045 adalah dunia kesuksesan. 2045 adalah Indonesia emas. Dan itu tidak tergantung pada siapapun kecuali pada kalian semua. Jadilah diri kalian sebagai orang-orang yang berkualitas, memancarkan emas yang besar itu sampai seluruh bangsa Indonesia bisa melihat dan merasakan manfaat yang kalian sebarkan. Terima kasih.